Welcome to Ngadu. Ngobrol aja dulu. Teman gue ini kepala sekolah. Tidak kenal lelah, tidak pernah menyerah. Gaya hidupnya sehat banget dah. Yuk, ngobrol aja dulu. Halo, Borg. Waduh, Hey my, Ce, apa my kabar lu? friend. Iya, temen gua nih, Edward. Sering banget salah panggil karena pengejaan namanya emang cukup unik. Jadi banyak banget orang salah panggil atau salah spell gitu ya. Kita satu kuliah, ada kelas nih di bawah setahun, terus juga kita sempat bareng-bareng kerja bareng di Lampung waktu itu 2 tahun berarti ya. Tuh 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Tuh, sampai sekarang pun kita tetap terus kontak-kontak terus nih. Edward, can you tell us a bit about yourself gitu? Ya gue sekarang gue sebagai educator, ngajar, gue guru matematika tepatnya. Tapi 4 tahun terakhir, ya gue dapat kepercayaan lebih untuk jadi kepala sekolah di salah satu SMA swasta gitu kan di Jakarta. And I am enjoying sih every single moment yang ada di sekolah sekarang. Wow. Dan selain itu juga ya gue paling sibuk di gereja gitu ya, pelayanan juga di youth-nya. Iya, iya. Ya itu sih, Cek. Iya, betul. Keren sih. Masih muda banget nih lu, kayaknya udah jadi capsek nih. Capsek termuda kali ya. Kalau lu pas rapat-rapat gitu, lu capsek termuda nggak? Gua kayak capsek 27 ya berarti. Ya, berarti Ya, waktu rapat-rapat 27. gitu, waktu rapat bareng itu lu termuda kali ya? Aduh, ya saya rapat capsek sejak Jakarta Barat gitu ya, ketemu sekolah-sekolah yang lain, apalagi sekolah-sekolah negeri. Waduh, ya udah, jadi inget kayak guru-guru gua dulu di SMA. Iya, benar. Nah, menarik nih buat yang gue lihat dari kehidupan lu nih, lu mungkin capsek yang tergaul nih, yang pernah gue tahu nih. Bisa aja lu tergaul dari mana? Maksudnya Lu tergaul cuma itu lihat di adalah sosial media doang. sosial medianya, iya kayak sosial media lah. Maksudnya adalah lu tuh nge-gym, lu tuh ada main badminton, lu sama murid-murid lu juga hubungannya dekat gitu, bukan yang kayak kepala sekolah, ini murid gitu. Nah, mungkin itu tuh justru gue mau emphasize-nya tuh on your lifestyle gitu, itu gue liatnya. Kalau setiap orang tanya ya soal kenapa sih lu jadinya sekarang kayak a freak olahraga ya, bisa dikatakan freak ya. Kayaknya tiap hari ya, almost every day, paling seminggu gue cuma istirahat 1 atau 2 hari in a week gitu ya. Gue dulu kurus, Cek. Lu percaya nggak? Jadi SMP itu gue kurus, gue inget banget gue cungkring. Waktu itu bahkan ini sedikit aja, waktu gue kampanye ketua OSIS ya, gue masih ingat ketika giliran gue ya sekolah negeri dulu di Manado, gue dari Manado, itu sampai saking kecilnya gue dikasih bangku sama guru olahraga, gue masih ingat namanya sampai sekarang. Yang lainnya nggak dikasih bangku, tapi khusus gue dikasih bangku untuk disuruh berdiri di situ untuk campaign. Biar katanya kelihatan satu sekolah, gila gak? Waduh. Wah, ya itu mental breakdown. Udah kecil, pendek, kurus. Aduh, udah nggak berbentuk. Dan gue selalu pengen sebenarnya olahraga. Cuman kan bokap gue kan udah meninggal sejak gue kelas 2 SD. Jadi sebenarnya gue dikenalkan olahraga itu sejak gue kecil dan sama bokap gue, badminton, tenis. Cuman ya beliau meninggal duluan kan, habis itu nggak lanjut jadinya. Karena kayaknya udah nggak ada satupun yang ngajak olahraga, which is my mom nggak mungkin, my sisters juga nggak mungkin. Ya gue pengen jadi kayak berdiri aja di pinggir lapangan SMP maupun SMA, tapi nggak ada satupun yang ngajakin, cuy. Nggak ada, gue pengen main basket nggak ada yang ngajakin. Udahlah break, lu di rumah aja, di kelas aja belajar gitu. Oh gitu. Waduh. Sedih kan? Breakthrough-nya itu pada saat gue di Lampung. Lampung. Nggak ada hiburan kan kita ya dulu di kampung ya, berangkat pengabdian kan. Iya. Dan di belakang itu opsinya adalah di belakang kontrakan kita dulu kan adalah lapangan badminton, as you know. Iya. Terus ya gue ingat memori-memori masa lalu bersama bokap gue, ya udah gue pikir ya nggak ada salahnya coba. Gue tahu gue bisa pukul, tapi gue sama sekali nggak bisa sebenarnya main dibandingin yang lain. Ya udah gue coba aja. Ya bodo amat gitu, dibilang nggak bisa main, gue mau belajar kok. Ya udah gue coba, akhirnya ya rutin. Dari situ gue mulai rutin. Plus ada highlight momennya juga, Cek. Yang bikin gue makin ngebang gitu kan tentang kayaknya gue harus rutin olahraga itu pada saat nyokap gue meninggal 2015. Jadi bokap gue meninggal karena hipertensi, darah tinggi, sakit juga. Nyokap gue karena cancer.
Dan dua-duanya karena penyakit dan karena pola hidup yang kurang baik, pola hidupnya. So I decided tiba-tiba kayak, oke, gue nggak mau mengikuti pola hidup mereka. Gue mau hidup lebih lama walaupun hidup di tangan Tuhan ya. Tapi setidaknya gue mau coba belajar untuk pola hidup dengan lebih sehat aja. Ya udah, makan cukup, nggak berlebihan, olahraga teratur. Pokoknya kalau gue udah makan banyak, gue tahu gue harus bakar juga, harus olahraga lebih sering lagi. Udah, akhirnya sekarang ya jadi habit ya, pelan-pelan. Sampai sekarang kayak kalau nggak keringetan itu sehari itu kayak ada yang kurang gitu. Ya, gitu betul, deh. betul. Wow, keren, menarik tuh. Malah gue baru tahu tuh, maksudnya waktu di Lampung, gue kira lu emang biasa main badminton. Ternyata baru di situ baru mau coba main lah gitu ya, mau coba main dari bener. sejak waktu gue kecil itu, bayangin berapa puluh tahun, 12 tahun. Iya. Tapi keren sih, tadi waktu lu bilang, bodo amat gue mau belajar, gue mau main apa enggak. Itu justru hal yang kayaknya gue sering lihat di lu tuh. Lu kalau mau sesuatu ya udah, bodo amat orang mau bilang apa, ya pokoknya gue coba gitu. I think that's a good point. Menurut gue itu a good point yang mungkin nggak semua orang punya gitu loh. Orang mungkin takut-takut, malu-malu, itu keren sih. Terus juga tadi breakthrough-nya ternyata titik baliknya, justru tadi gue mau nanya titik baliknya di mana, tapi lu udah jelasin, malah mungkin dari lihat lu bokap nyokap tadi ya dengan pengalaman kayak gitu ya. Benar. Lu belajar dari situ, akhirnya mau punya pola hidup yang sehat dan akhirnya jadi habit gitu. Sebenarnya lebih ke mengisi waktu awalnya, Cek. Ya gue coba cari, bayangin gue cari lapangan, gue nggak ada kenalan siapa-siapa, gue random aja cari Google lapangan badminton. So ada dekat sini nih, dekat kosan gue. Ya udah gue datang ke lapangan, kucuk, lihat kiri lihat kanan, terus baru diajakin orang. Random, gue ketemu orang gitu baru, beneran baru, nggak ada yang kenal. Gue kira lu awalnya udah sama teman-teman yang Agak. Gue beneran datang ke lapangan Tangkas yang dekat di Greenfield sini, itu beneran sendiri, nggak ada yang ngajakin dan nggak ada yang kenal. Ya udah, terus lanjut gue di situ beberapa saat. Terus baru gue mulai kenal daerah. Gue baru mulai kumpulin teman-teman yang gue tahu nih ada di Jakarta dan bisa badminton. Ya udah, baru mulai gitu. Plus juga nge-gym juga, Cek. Nge-gym juga kayaknya. Coba nge-gym gitu kan, kayaknya gue dulu ngeliat doang di kampus ya, tapi kan takut kan ada anak basket ya dulu ya di kampus, gymnya didominasi. Kuasai. Sekarang coba, bener. Sekarang coba, ya udah, akhirnya gue coba, seru ya. Yang nggak diajak siapa-siapa dan nggak ada yang ya pengen aja dari diri sendiri gitu. Dan akhirnya ya I enjoy ya sampai sekarang. Ya, kalau nge-gym sih gue masih masuk akal, bro. Maksudnya orang nge-gym ya datang dia sendiri gitu. Yang main badminton ini agak nggak masuk akal nih. Maksudnya agak benar-benar emang lu berarti emang lu pengen, ya udah lu nggak tahu mau gimana, lu cuek aja, lu datang aja gitu kan. Dan ya udah berharap diajak gitu. Untung diajak gitu kan. Akhirnya ada startnya. Kalaupun nggak ada yang ngajak, gue nawarin diri, Cek. Lu tahu gue. Iya. Boleh main nggak kok gitu. Iya benar. Wah, ini salah satu sifat kecuekan yang positif nih ya. Cueknya itu cuek positif gitu kan, selama ini baik gitu. Jadi keren sih. Sampai akhirnya nih kemarin itu sempat ada rumor-rumor katanya bahwa anak-anak basket di sekolahnya Edberg ini bahkan menjadikan tubuh Edberg ini menjadi ideal body-nya katanya gitu ya. Lu dengar dari siapa, serius? Gue baru dengar kalau ini. Gue baru dengar kalau ini. Serius ya? Saya mendengar dari salah satu guru Anda. Katanya anak basket ini look up to Mr. Edberg body, gila nggak tuh? Ya, maksudnya keren dong. Maksud gue jadi bukan masalah keren-kerenan gimana, tapi kan berarti sampai orang aja ngelihat, semoga bukan cuma ngelihat keren-kerenan bodinya, tapi ngelihat si healthy lifestyle-nya lu kan. Tapi ini tuh kan anak basket. Lu nanti nggak tampilin foto gua kan? Enggak ada yang gue nggak punya. Transformation gua nggak perlu. Ya baik lagi, sebenarnya kalau orang tanya, kok bisa Berg? Gue bilang gue nggak kepikiran sejak gue mulai habit ini gitu ya, mulai coba olahraga, gue nggak kepikiran untuk jadi six pack juga sebenarnya, jujur aja. Mana gue pikir target perut harus rata, kagak, nggak ada sama sekali. Ya itu tiba-tiba ya bonus, maksudnya karena gue ngelakuin konsisten, ya dan gue tahu dan belajar juga ya. Gue belajar gimana caranya untuk bisa latihan dengan benar, karena gue sendiri kan nggak ada yang ngajak kan, nggak ada yang ngajarin. Ya gue cari banyak resource lah, dan ya udah gue coba lakuin di rumah maupun di tempat gym juga atau di lapangan. Ya udah, akhirnya ya puji Tuhan ya adalah guratan-guratan. Ada hasil. Ya. Benar-benar kemarin sempat lihat juga tuh Instagram waktu pas masa pandemi ya, kalau nggak salah, lu ada bertiga sama temen lu nih ya di rumah dia kalau nggak salah kan. Karena mungkin gym tutup akhirnya. Crossfitan.
Oh itu crossfitan. Ada juga yang lu CrossFit. Iya. oh itu crossfit ya. Itu di Iya, rumah itu teman. kita CrossFit. Ya karena gym tutup, jadi gue cari cara Hmm. lagi. Gimana caranya ya? Oh, teman gue ngajak. Ya udah CrossFit, coba hal yang baru walaupun gue nggak Ya, ngerti dan berat. Tapi ya udah, berat. sekali lagi kan habitnya itu tadi kan poinnya. Ya benar yang gue lihat tuh waktu itu tetap mencoba, tetap ngejalanin gitu kan, walaupun ada hambatan nih gitu. Bener. Nah, jadi keren sih. Berarti awalnya memang berarti cuma pengen punya tubuh yang lebih sehat aja ya, gitu doang ya, nggak pernah ada pengen six pack atau jadi gede otot enggak ya. Sama sekali cek nggak ada dipikirin. Ya sekarang tinggal maintain aja sih. Maintain betul. Ya, oke. Tapi keren sih, di tengah kesibukan guru, kepala sekolah, tapi lu tetap mencoba balancing dengan healthy lifestyle itu kan. Bahkan kemarin sempat dengar main badminton juga 3 hari seminggu ya kan, kalau nggak salah ya. Sekarang udah dikurangin lah 2 kali seminggu. Iya benar. Usia bro. Nah, terus tadi lu juga ada ngomong, lu suka sama seni nih ya, karena gua tahu banget nih, ini senang banget nyanyi gitu ya, dia sering banget pokoknya kalau mic pasti nyanyi gitu. Dari kecil nyanyi. Tapi selain nyanyi nih, mungkin kalau nyanyi kan kayaknya udah biasa nih, apalagi kalau beberapa yang nonton nanti yang kenal lu mah udah tahu lah, expert tuh nyanyi gitu. Is there any other thing yang lu kembangkan juga nggak? Ya gue nyanyi udah jelas gitu kan, karena gue dari TK udah nyanyi sih. Nyokap gue sih thanks to my mom gitu yang jorokin gue terus kan. Nah tapi selain itu ya gue nari juga cek, percaya nggak gue nari? Oke. Tapi sendiri? Traditional dance ya, bukan modern dance. Oh sendiri? Jadi tari tradisional daerah gue Sulawesi Utara. Bener. Sendiri ya nggak apa barengan grup gitu? Oh bertim kita tim ya tim sanggar kesenian gitu. Jadi gue nari juga gitu. Terus teater juga gue jalanin gitu kan, sering ikut lomba. Itu sih. Nah, kemudian nge-MC juga. Oh ya, nge-MC, betul. Gue nge-MC sih dari sekolah sampai sekarang gitu ya. Karena biasanya juga MC yang bisa nyanyi itu kayak sebuah paket plus gitu ya. Jadi dia bayarnya semurah nih, bayar MC. Dia bayarnya murah sudah ya. Kalau gue udah nggak diterima jadi guru ya, kalau gue udah nggak diterima jadi guru, gue bisa ada profesi yang lain lah ya. Bagus. Makanya kita terus kembangkan itu passion nih. Benar. Ya, lalu yang recent nih, kemarin kan perasaan ada nih yang kemarin lu baru achieve something nih. Kita ceritakan. Aduh, sebenarnya itu juga baru mulai, Cek. Ya, itu apa-apa. voice over. Tahu nggak voice over? Ya. Iya, jadi itu voice over itu cita-cita lama yang terkubur dan tiba-tiba muncul kembali. Waduh, mantap. Ada kesempatannya nih ya. Jadi kan ya karena orang tahu gue nge-MC, terus kayak waktu itu gue diajak lah untuk jadi voice over talent gitu di kampus, sebenarnya mulai baik-baik dulu di kampus kan. Ya udah gue di setiap wisuda di kampus kita itu setiap semester kan kita wisuda. Ya udah gue jadi voice overnya tuh. Misalnya yang baca-baca IPK, Cek. Yang manggil Christian nama. Suwana. Kayak gitu. Christian Suwana, indeks prestasi kumulatif 3,99 dengan predikat sangat terpuji. Itu berapa tahun loh? Selama dari tahun kedua kan gue tahun pertama masuk 2007 2008 semester 3 berarti semester 3 sampai lulus. Wow gitu, mantap. Terus UPH Award juga dulu kan ada awardan kita juga di kampus kan. Tapi benar kata orang selama pandemi ini memunculkan sisi-sisi lain dari seseorang ya nggak sih, kayak lu gitu kan, tiba-tiba lu ada channel ini gitu kan. Ya itu coba kalau nggak pandemi pasti belum tentu kepikiran ini. Bener ya, sama. Kalau gue kepikirannya ini voice over, diawali gue follow aja Instagram salah satu voice over yang terkenal, Bimokin namanya. Gue follow dia dan gila, ini keren banget nih orang. Ya, semuanya bisa aja dibikin sama dia dan bagus gitu. Ya, akhirnya gue penasaran dan gue cari-cari Google, ketemulah ada salah satu website yang mengumpulkan voice over talent gitulah. Ya udah mereka buka audisi, ya udah gue masukin aja rekam pakai handphone biasa, Cek. Terus gue coba aja bikin 2 contoh sampel yang formal sama yang casual. Ya udah terus gue submit upload. Ya udah gue cuma upload aja, tapi nggak ada panggilannya. Tiba-tiba ya baru beberapa minggu, yang 2 minggu 3 minggu kemarin baru dapat WhatsApp, selamat Anda sudah bergabung. Tiba-tiba profil gue udah muncul di WhatsApp mereka as one of their talent. Cuma kan with zero experience kan. Iya. Nah itu sekarang PR gue itu, jadi bangun portofolio nih sekarang.
Iya. Dengan caranya gue mulai join komunitas mereka, mulai coba ikut-ikut training-training kelas-kelas masterclass-nya mereka, gitu-gitu sih. Jadi sekarang Ya. lagi proses equipping myself dulu aja. Nah, nyambung ke situ nih, buat Iya. last question nyambung ke situ. Karena kan kalau kita kayak di dunia kerja nih, kita tuh caught up with work gitu kan. So, do you have any tips gitu for our friends nih yang Mhm. mau coba menghidupkan kembali passion-nya, mau tetap mengejar passion-nya, tapi dia udah ya sibuk lah dengan kerjaan, dengan hidup gitu. What can you Hmm. say? What tips can you give? Ya sebenarnya pertama sih ya, kalau gue selalu yakin nggak ada kata terlambat untuk kita sampai mencoba sesuatu hal yang baru. Ya umur pun sebenarnya nggak membatasi sama sekali untuk kita mencoba hal yang baru, betul gak, Ya, Cek? ya. Jadi ya try it. Nah, tapi yang bikin kita berbeda kalau apalagi kita usia profesional ya, udah usia bekerja Ya. seperti kita sekarang itu adalah set up priorities nih. Nah, makanya sebenarnya kita bisa mencoba hal-hal yang baru, silakan feel free to try gitu ya. Tapi make sure dulu bahwa you know exactly what your priority is. Karena kalau kita lihat prioritas kita udah banyak gitu kan, listnya udah banyak, ketika kita menambah sesuatu yang baru bisa, tapi nggak bisa maksimal sebenarnya. Jadi harus analisa dulu itu sih, Cek. Ya, Gue bisa nggak ya handle ini? Ibaratnya ya lu udah cuma punya 2 tangan, lu pegang barang, pegang lap, mouse, gue pegang remote, pegang botol. Oke lah, pegangin semua. Tapi lihat, tangan lu cuma 2, cuy. Sanggup kalau tambahin lagi pegangin barang yang lain lagi gitu kan? Nah, itu harus be wise dan harus admit sih kalau kita itu terbatas sih sebenarnya. Jadi sebelum lu coba, lu pikirin dulu seberapa banyak yang lu pegang sekarang nih, prioritas lu apa. Nah, kalau lu rasa, oh bisa nih, gue masih bisa tambah pegang satu nih ya, silakan mulai. It's gonna be easier for us kalau kita mencoba sesuatu yang sudah pernah mungkin kita coba sebelumnya, dan mungkin ada sesuatu hal yang menjadi menghalangi, dan kita tidak mencoba itu kembali kan. Nah, nggak ada salahnya kita coba lagi, gali lagi itu. Benar. I really agree with the tips tadi. Terus juga mungkin kalau buat tambahkan di prioritasnya ini, kalau yang 1 dan 2-nya udah matang dulu kali ya, baru siap tambahin nomor 3 ya. Jangan sampai ini pun kita aja masih teteran gitu ya, udah mau nambah lagi gitu kan. Ya ibaratnya harus ada pegangan dulu yang firm-nya dulu aja apa, Cek. Iya, betul. Ya kalau kayak kita sekarang lu udah bisa fulfill your daily needs dulu nggak gitu kan? Udah bisa makan belum dengan yang sekarang? Ya ibaratnya kan kalau kita mencoba, kita fokus sesuatu yang baru, terlalu full attention dengan sesuatu hal yang baru itu, pasti mau nggak mau ya kita akan jadi less attention dengan hal yang lain. Kita harus akui itu kan. Jadi ya pastikan itu gitu. Benar. Apalagi belum lagi kalau istilahnya si passion-nya ini juga nggak menghasilkan uang lah ya kan, tanda kutip ya. Maksudnya kan jadi mengganggu pekerjaan utama yang menghasilkan uang, sementara yang ini pun nggak menghasilkan uang. Jadi benar harus wise tuh. It's a very good tips. Very good sharing. But keep on doing what you're doing, Bert. Keep impacting, keep exploring your talents ya. Thank you for coming. Bye, Edward. Thank you, Ce. Ya, salam buat semuanya. Bye-bye. Ya, bye. Thank you banget udah ngedengerin ngadu sampai habis. Tiada kesan tanpa kehadiranmu.